never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di video kali ini kita akan kembali membahas ataupun juga membedah kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat nih. Kebetulan ada pengalaman viewers yang disampaikan di channel ini. Pertanyaannya ataupun permasalahannya seperti ini saya tampilkan dan saya bacakan ya, teman-teman. Ini permasalahannya bermula dari kredit mobil ya. Kredit mobil dengan cara meminjamkan nama atau pinjam nama. Nah, ini dia. Dari akun @arikurniawan 1994, Mas, saya dimintai bantuan adik saya untuk ajukan kredit mobil. Setelah angsuran ke-9, adik saya kabur bersama unitnya entah kemana, dan kami sekeluarga diblok. Solusinya gimana ya Mas? STNK, kunci di dia semua. Tolong Mas. Baik, sebelum kita membahas permasalahan sahabat viewers kita ini, saya akan membedah kasus dulu yang ternyata atau kebetulan sama nih. Serupa dengan masalah yang disampaikan sahabat kita, intinya meminjam nama untuk beli mobil secara kredit. Jadi kasusnya seperti ini. Seorang ibu rumah tangga dimintai bantuan lah istilahnya. Mungkin oleh tetangga atau oleh teman, kita sebut aja oknum ya. Oleh oknum orang. Nah, si oknum ini meminta bantuan si ibu rumah tangga tadi untuk minjem nama buat ngambil mobil secara kredit, buat beli mobil secara kredit. Dengan diiming-imingi sejumlah uang. Apabila misalkan ACC, pengajuan kreditnya di ACC oleh pihak leasing, maka si ibu tadi akan diberikan sejumlah uang. Dan si oknum orang tadi meyakinkan kepada si ibu rumah tangga tadi yang namanya dipinjam bahwa kedepannya aman, tidak akan ada masalah. Kemudian cicilan setiap bulannya pasti akan dia bayari sampai dengan lunas, pengakuan dari si oknum orang tadi. Kemudian si ibu rumah tangga ini entah kenapa dia bersedia, padahal itu bukan saudara, bukan keluarga, bukan, tapi dia mau. Nah, kemudian akhirnya si ibu tadi menuruti, mengajukanlah dia pengajuan beli mobil secara kredit. Kemudian persyaratan dilengkapi, dari pihak showroom juga memberikan pelayanan, kemudian dari leasingnya melakukan survei. Kemudian setelah proses berjalan, ternyata pengajuan kredit mobil tersebut di ACC. Di ACC atau disetujui oleh leasing, sehingga turunlah unitnya tersebut. Turunlah unitnya, kemudian serah terima unitnya tersebut di rumah si ibu rumah tangga tadi. Dalam artian si ibu rumah tangga tadilah yang menandatangani kontrak perjanjian kredit pembelian mobil secara kredit tersebut. Padahal itu peruntukannya untuk orang lain, ya, yang saya ceritakan di awal. Kemudian setelah unitnya itu dilakukan serah terima dengan si ibu rumah tangga tadi dari pihak leasing, beberapa jam kemudian datanglah si oknum orang tadi untuk mengambil mobil tersebut. Nah, setelah datang si oknum orang tadi, maka dia memberikan sejumlah uang, sekitar sekian juta kepada si ibu tadi, sesuai dengan janji yang dia sampaikan kepada si ibu tadi. Jadi si ibu tadi menerimalah uang sebesar sekian juta dari si oknum tadi. Kemudian unitnya, mobil yang tadi barusan serah terima, itu dibawa oleh si oknum orang tadi. Teman-teman, bulan pertama itu tidak ada masalah karena si oknum orang tadi melakukan pembayaran, dalam artian cicilan pertamanya dibayarin ya, meskipun memang tentunya atas nama si ibu tadi ya. Tapi di bulan kedua mulai nunggak ya, di bulan kedua mulai nunggak. Kemudian di bulan ketiga sampai bulan keempat tidak ada juga masuk cicilan, sehingga datanglah dari pihak leasing, datanglah debit kolektor menagih tagihan yang tertunggak. Saat ditagih, si ibu tadi menyampaikan bahwa usahanya sedang surut. Ya, sedang surut, minta waktu agar bisa dilunasi nanti, dibayar cicilannya. Tapi tidak juga dilakukan pembayaran, sehingga dari pihak leasing menyampaikan surat peringatan. Surat peringatan pertama
sudah dilakukan, tidak ada respons. Surat peringatan kedua juga tidak ada pembayaran. Nah, pas surat peringatan ketiga, ini datang dari pihak debit kolektornya ke si ibu tadi. Si ibu tadi karena ditagih kemudian tunggakannya besar, akhirnya si ibu tadi cerita apa adanya. Dia jujur bahwa si ibu tadi hanya meminjamkan nama, sedangkan unitnya tersebut oleh si oknum orang tadi. Dan sekarang ternyata tidak dilanjutkan pembayaran cicilannya, dan orangnya pun sudah tidak diketahui lagi tuh yang bawa mobilnya tersebut, yang bawa unitnya tersebut. Akhirnya si debit kolektor ini laporlah kepada atasannya. Setelah lapor kepada atasan, kemudian dari pihak leasing menegur, memberikan somasi agar bertanggung jawab mengembalikan unit. Si ibu juga tadi tidak bisa berbuat banyak karena unitnya nggak tahu di mana, orangnya pun sudah tidak bisa dihubungi. Tapi pihak leasing ya tidak mau tahu karena di dalam kontrak perjanjiannya secara hukum perdata yang tercantum identitasnya adalah si ibu rumah tangga tadi, maka dari pihak leasing melakukanlah pelaporan, ya, melapor kepada pihak kepolisian untuk dituntut secara pidana dengan dugaan menggelapkan unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Kemudian bergulirlah kasus ini sampai dengan ke pengadilan dan sampai saat ini masih diproses. Nah, dari sini nyambung ke permasalahan sahabat kita tadi yang memang meminjamkan nama kepada adiknya sendiri, bukan orang lain, bukan tetangga, justru kepada adiknya sendiri. Tapi permasalahannya serupa. Unitnya dibawa oleh si adiknya tersebut dan justru si adiknya ini menghilangkan jejak, bahkan memblokir nomor kontak keluarganya. Nah, ini justru sangat tidak disangka-sangka gitu kan. Padahal kalau yang namanya keluarga, kita rasa tidak akan seperti ini ya, apalagi keluarga inti, adik kakak, orang tua. Tapi ternyata ada terjadi seperti ini. Nah, yang pertama tentu ini pembelajaran bagi kita semua, teman-teman. Kalau misalkan kita mau melakukan pembelian suatu produk dengan cara kredit, entah itu elektronik ataupun kendaraan bermotor, maka sebaiknya gunakan data pribadi kita sendiri. Ya, kalau kita ingin mengajukan. Kalau misalkan ada orang yang meminta atau meminjam nama kita untuk misalkan dia mengajukan kredit entah kendaraan bermotor atau elektronik, nah kalau saya sih menyarankan jangan diikuti, jangan dituruti, ya sampaikan saja argumentasinya bahwa ini resikonya ke depannya tidak main-main gitu, tidak kecil karena ada resiko hukum ke depan. Seperti itu. Buktinya terjadi kan di sini sahabat kita mengalami hal seperti ini. Namanya dipinjam oleh adiknya untuk misalkan ngambil kendaraan secara kredit, tapi kendaraannya dibawa kabur oleh si adik tadi, otomatis si kakaknya tadilah yang tetap diminta pertanggungjawaban oleh pihak bank, oleh pihak leasing. Karena biasanya leasing ataupun bank atau pihak perusahaan pembiayaan, mereka tidak mau tahu yang terpenting secara hukum perdata, orang yang tercantum identitasnya di dalam kontrak perjanjian, maka itulah yang bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum, ya, yang bisa dituntut. Jadi ya berpikir ulanglah, pertimbangkan kalau misalkan memang mau meminjamkan nama buat orang lain untuk mengajukan kredit apapun itu produknya. Nah, kalau sudah seperti ini, solusinya seperti apa? Nah, tentu saya juga mengundang teman-teman yang punya permasalahan serupa yang sudah selesai, yang sudah clear ya. Kemudian ada yang punya pengalaman serupa juga, tapi sudah selesai, silahkan komentar ya, sharing-sharing di kolom komentar di bawah ini. Tapi kalau menurut saya, ini pendapat saya ya, kalau misalkan yang membawa unitnya tersebut orang lain sih, mungkin bisa saja kita melapor kepada pihak kepolisian. Laporin saja orang yang membawa unitnya tersebut dengan dugaan ya penggelapan. Ya bisa saja mungkin salah satunya seperti itu. Tapi kalau misalkan itu saudara kita, itu menjadi dilema. Apalagi ini adik ya, hubungan darah. Nah, tapi itu ya silahkan dipertimbangkan kalau memang ini untuk memberikan pelajaran, untuk misalkan memberikan efek jera meskipun itu saudara, ya silahkan tempuh jalur hukum. Nanti kalau misalkan sudah ketemu pelakunya,
kemudian unitnya masih ada, mintalah pertanggungjawaban agar itu dikembalikan. Kalau misalkan ada cicilan dilunasi, kalau misalkan ternyata unitnya juga telah dialihkan kepada orang lain, ya harus bertanggung jawab mengganti atau bagaimanapun caranya agar unitnya kembali. Tapi kalau misalkan tidak bisa bertanggung jawab, ya apa boleh buat, proses hukum harus berlanjut. Nah itu ya teman-teman, itu adalah pembelajaran bagi kita semua. Jangan main-main, jangan anggap sepele ketika kita memberikan atau meminjamkan nama kita untuk orang lain ataupun ya mungkin kerabat kita sendiri untuk mengajukan sebuah kredit atau suatu kredit. Karena akan ada potensi masalah di kedepannya atau di kemudian harinya. Tentunya buat teman-teman yang punya pendapat atas permasalahan teman kita ini, yuk kita bantu permasalahan teman kita ini. Silahkan menyampaikan pendapat-pendapat terbaiknya ya di kolom komentar di bawah video ini. Itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi yang udah subscribe. Semoga sahabat subscriber semua rezekinya bertambah banyak, melimpah dan berkah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.